yang tadinya kita pikir nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin lah, pastilah kan orang tuanya sayang begini, tapi ternyata dari pengecekan bidan hasilnya yang dijelaskan kepada kita benar-benar kejadian terjadi ya. Iya. Berkali-kali kita menanyakan lagi masih dengan jawaban yang sama. Seperti di bidan. Enggak ngomong sama mama, sama ibu, kenapa enggak ngomong sama ibu Re? Waktu pegang-pegang, kenapa enggak ngomong? Itu mamanya lagi mobil. Nah, pas saat dicek dokter lagi lebih jauh, memang tidak rusak, tapi ada gesekan-gesekan gitu Kak. Jadi dia hanya main tangan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau ngapain Bu? Oke, hari ini kita lagi di mana nih Kak? Lagi di studio tepatnya ya guys. Ya, kita lagi di yayasan, kita di studio, kita mau update kasus perkembangan dari anak asuhnya Teh Novi. Tuh yang waktu itu sempat kita bantu untuk LP ya. Terus juga kita bantu untuk cek di bidan gitu ya, betul? Betul banget. Nah, salah satunya adalah kalau kalian lupa sama kasusnya, observasi kita selama ada di yayasan, adanya kecurigaan kita terhadap Citra gitu ya. Akhirnya kita periksakan Citra, itu kronologinya kita periksakan Citra ke bidan. Itu baru di tanggal 28 Agustus kemarin. Gitu, kita periksakan ke bidan untuk sebagai langkah awal lah Pak ya. Sebelum prosesnya itu panjang, kita periksakan dulu di sana. Ternyata bidannya bilang itu memang ada tindak. Oke, itu dia. Cuplikannya. Nah, Mbak Viko bisa ceritain gak sih awalnya sebenarnya kecurigaan itu kayak gimana? Kalau untuk awalnya kecurigaan itu lebih tepatnya bukan dari kita ya Kak, tapi justru dari Teh Novi sendiri. Sebelum diasuh oleh Teteh kan diasuh oleh Orang lain. ya kan. Tapi setelah dibawa oleh Teteh, kenapa kata Teteh itu kok kelihatannya kok kayak gelisah banget nih anak nggak ada gitu ya. Ya kalau untuk sayang mungkin wajar karena memang mereka juga merawat ya kayak. Tapi kok yang mungkin Teteh ada insting tersendiri ya. Jadi namanya juga seorang ibu, walaupun mungkin Teteh belum secara alami melahirkan anak, tapi kan beliau sudah memiliki anak asuh banyak nih. Betul. Tapi akhirnya Teteh itu meminta aku, salah satunya sama lebih tepatnya kan sih bukan Mbak April ya, meminta untuk dicek ke bidan. Tapi sayang, ibu lihat nih cantik banget, masya Allah. Suka dipegang? Sama siapa? Sama siapa suka dipegang lah? Sama kakeknya. Suka dipegang. Enak ya? Nggak boleh lagi ya, enaknya. Ya, nggak boleh lagi ya sayang. Ada apa? Kenapa? Takutnya gitu ya. Kecurigaan Teteh ini justru memang benar gitu. Tapi setelah itu akhirnya Mbak April tuh konfirmasi ke aku, minta untuk diantar kita cek ke bidan. Oke lah. Setelah sampai bidan, yang mencengangkan hasil dari penjelasan bidannya sendiri nih kayak kenapa? Yang tadinya kita pikir nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin lah, pastilah kan orang tuanya sayang begini. Tapi ternyata dari pengecekan bidan hasilnya yang dijelaskan kepada kita benar-benar kejadian Terjadi ya. Iya. Oke, ini sekedar info aja ya bahwa
tanggal 30 Agustus ya, tepatnya. Pengecekan pertama tanggal Pengecekan, 30 Agustus. iya. Pengecekan di saat pertama. itu pun di saat Teh Novi sedang di luar kota ini ya. Iya, lagi di tidak luar ada ya. di tempat ya, Iya. sedang ada Keperluan pengecekan kesehatan di luar gitu. Saat itu tanggal 30 Agustus 2025 itu kita baru banget tahu dari statement Ibu Bidan gitu, dan ini memang membuat kita juga sebenarnya kaget ya, nggak cuma tim aja, mamanya pun, Teh Novi pun kaget gitu. Terus setelah itu, setelah tanggal 30 kita juga memberikan Iya, bahkan di hari itu pun ya Kak, sedikit cerita ya, sedikit menjelaskan mentegaskan bahwa di hari itu kita bukan hanya di bidan saja ya. Sudah terbukti dengan jelas bidan menjelaskan atau memberikan statement seperti demikian. Kita pun yang kasarnya kayak termasuk Vita ya, Fit ya. Di hari itu pun ada Vita. Kita menanyakan lagi kepada si anaknya. Berkali-kali kita menanyakan lagi masih dengan jawaban yang sama. Seperti di bidan. Enggak ngomong sama mama? Enggak. Sama ibu, kenapa enggak ngomong sama ibu Re? Waktu pegang-pegang, Enggak. kenapa enggak ngomong? Itu mamanya lagi pergi. ya berarti saat itu diduga ya, masih diduga, Iya, masih diduga kita juga ada punya kecurigaan adanya tindak seksual gitu ya. Nah, berangkat dari situ sebenarnya kita juga ada informasi juga ke keluarganya ya, ke keluarganya dan beserta dengan keluarga besar lah ya. Kita memberikan pelaporan lah bahwa begini adanya. Setelah itu kita kembalikan kepada keluarga bagaimana, apakah mau dilaporkan atau tidak. Kalau misalkan mau dilaporkan, kami siap untuk mendampingi. Begitu, karena memang saat itu di bawah asuhan dari Teh Novi dan juga yayasan gitu. Jadi yayasan siap untuk mendampingi untuk pelaporan kalau misalnya memang keluarganya bersedia untuk melapor gitu. Akhirnya pada tanggal 4 September ya, 4 September itu saat itu yang mendampingi saya dan juga April kebetulan sama Mbak April mendampingi, kita datang langsung ke rumah saudaranya saat itu bertemu dengan dan juga omnya. Kami tanya juga bagaimana nih untuk kelanjutannya. Kami menyerahkan semua kepada keluarga. Kalaupun memang keluarga mau melanjutkan dengan pelaporan ke Polres, kami bersedia untuk mendampingi sampai dengan proses itu selesai. Pokoknya akhirnya keluarganya setuju untuk melaporkan kasus ini ke Polres. Akhirnya kita dampingi ke pelaku yayasan ya, saya dan juga Mbak April saya dampingi ke Polres. Lalu karena memang ibunya anak ini punya gangguan jiwa, jadi harus diwakilkan oleh omnya. Namun memang saat itu mamanya juga ikut ya, juga ikut ke Polres, ikut dari proses rangkaian dari awal sampai akhir. Dan anaknya pun saat ditanya oleh kanitnya pun konsisten ya teman-teman, konsisten selalu bilang tertuju pada orang tersebut, tertuju pada pelaku tersebut, selalu bilang, dan itu langsung ngomong di depan dinas sosial Subang. Ya, dinas sosial Subang. Jadi saat itu juga bersama dengan pemerintahan juga ya, kita lapor ke sana, ke Polres Subang, dibuatkan pelaporan. Saat itu juga omongannya sangat konsisten dan juga bilang gitu. Akhirnya kita buatkan LP. Setelah dibuatkan LP, saat itu kita pulang ya. Setelah itu dari pembuatan LP akhirnya ada visum guys. Setelah ada perkembangan kasus langsung ada visum ya. Saat itu visum di tanggal 22 September, lalu di tanggal 2 Oktobernya ada pemeriksaan psikologis, dan itu waktu itu yang mendampingi adalah Vita. Ya, Fit. Benar Kak. Oke. Nah, pada saat tanggal 22 September ya Kak, 22 September itu aku dan Mbak April
ikut ya ke sana ngedampingin gitu. Tapi pada saat di sana tuh kami bagi tugas gitu Kak. Aku ke rumah sakit untuk visum dan Mbak April di BAP gitu. Oh, oke, karena sebagai saksi ya? Iya benar. Saksi. Karena kan di awal dia kan yang sebagai sama bidan iya gitu. pendampingan LP kan dia kan. Oke. Nah, jadi dia di BAP dulu, jadi saya yang ke rumah sakit untuk mendampingin visum gitu. Nah, pada saat visum kami didampingin oleh polisi juga ya Kak, ada 2 orang. Pas sampai di sana langsung dilayanin, langsung ditanganin. Ya memang terjadinya seperti itu karena ada gesekan-gesekan di area gitu ya. Nah, pas saat dicek dokter lagi lebih jauh memang tidak rusak, tapi ada gesekan-gesekan gitu Kak. Jadi dia hanya main tangan gitu kan. Jadi pas dokternya diduga kan karena ada luka merah. Luka merah yang sangat-sangat masih merah. Itu di bagian. Jadi pas ditanya sama dokter pun sama jawabannya gitu kan. Nah, next lagi di tanggal 2 Oktober kami dipanggil lagi ke sana kan Kak. Dipanggil lagi. Jadi pas ke sana saya sendiri dengan Citra. Jadi di sana di tanggal 2 itu ada undangan ketemu dengan Peksos dan psikolog. Jadi pertemuan pertamanya itu dengan psikolognya, ya udah ditanya jawab pertama A, ditanya juga jawabannya tetap A. Ditanya ketiga kalinya jawabannya tetap A gitu kan. Nah, berarti bener gitu kan. Nah, pas selang beberapa jam datanglah Peksosnya lagi. Ditanya lagi, bener jawabnya seperti itu. Ditanya lagi jawabnya seperti itu gitu. Nah, jadi pas setelah selesai ke psikolog dan Peksosnya, ada ibu polisi satu lagi nanya lagi, emang kamu diapain gitu? Emang kamu diapain? Jawabnya selalu sama Kak. Selalu ya. Jawabnya bener-bener gitu di awal sampai di akhir pun kami pulang ditanya lagi bener gitu. Dan ada satu lagi Pak Pol nanya, kamu diapain gitu? Diginiin. Lah bener gitu kan. Nah berarti ini kita masih dalam penanganan ya Kak ya. Masih dalam penanganan, tapi nanti kita masih ada undangan lagi ke sana untuk periksa lagi ke pemeriksaan dari kepolisian. Nah yang ini nanti kita ada panggilan lagi itu pemeriksaan tersendiri dari Polresnya gitu. Oke, mungkin ada klarifikasi atau BAP ulang lagi ya. Iya benar. Gitu ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya kasusnya sampai situ sudah berkembang cukup jauh dan banyak banget perkembangan ya, sampai akhirnya sudah divisum juga, terus sudah ada pemeriksaan psikolog juga gitu, dampingan dan lain-lain gitu. Terus terakhir juga pasti akan ada BAP untuk Bu Bidan ya. Kemarin juga alhamdulillah Bu Bidannya ada kontak ke kita juga dan mau bekerja sama gitu ya. Cuma untuk bagaimana mekanisme untuk BAP-nya nanti bisa dibicarakan dengan kepolisian gitu. Terus alhamdulillah juga nanti setelah itu akan ada panggilan lagi ya, yang tadi seperti dibilang oleh Vita, akan ada panggilan lagi untuk diperiksa kembali gitu. Ini untuk meyakini ya sebenarnya apakah anak tersebut itu confusion atau tidak, apakah benar adanya kayak gitu. Nah itu untuk meyakinkan penyidik bahwa memang kejadian tersebut ada dan terjadi. Nah dari mana sih? Yaitu ya nanti ya penyidik sendiri ya, penyidik dan juga psikolog kan sudah diperiksa dan berbagai macamnya, yaitu nanti mereka yang memutuskan gitu. Alhamdulillah juga ya sudah berkembang lebih jauh ya, semoga aja kasus ini lebih cepat terselesaikan gitu ya. Terus apapun hasilnya, apapun perkembangan kasusnya semoga dilancarkan, terus tidak ada anak-anak yang diperlakukan seperti ini lagi.
di luaran sana, baik pun dari orang tua, baik pun dari om, tante, dan orang sekitar gitu ya. Terus kita juga sebagai ibu, sebagai orang dewasa, ya harus lebih aware lagi, lebih peka lagi sama lingkungan kita, bahwa anak-anak itu memang harus dijaga sangat ketat ya. Selain ketat itu bukan berarti overprotective ya. Jadi ketat itu dalam arti ya kita mengetahui bagaimana pergaulannya, bagaimana perkembangannya, terus bagaimana dia cara bermain dengan sebaya, dengan orang lebih tua gitu ya. Di mana bagian area-area sensitifnya yang dia Tidak bisa disentuh. tidak boleh disentuh dan tidak bisa disentuh gitu ya Mbak Viko ya kita. Jadi emang harus banyak ekstra kita Bener-bener sebagai harus menjaga gitu. Bener-bener harus lebih seperti menjaga maling gitu ya gak sih? Iya. Biar nggak kecolongan biar gitu nggak Kak ya. kecolongan. Karena emang salah satu pelakunya itu pasti orang terdekat. Iya, benar. Itu pasti. Kebanyakan Salah satunya adalah pasti orang yang paling dekat dari diri. Jadi ya makanya untuk bunda-bunda, panda-panda, bunda dan panda, untuk hati-hati, lebih hati-hati dan Tetap berikan berjaga. berjaga-jaga dan berikan pemahaman mengenai tubuh ya, bagi anak laki-laki bagaimana yang tidak boleh disentuh, untuk perempuan dari mana yang tidak boleh disentuh. Dan satu lagi ingat ya, untuk mengajarkan bagian tubuh itu harus disebutkan bagian tubuhnya. Jadi tidak boleh tuh dipakein kayak istilah. Iya. Ya kan kalau kayak mungkin tabu ya. Untuk sekarang mungkin anak-anak tuh pada tabu atau orang tua tuh tabu untuk bilang, oh iya ini namanya oh iya ini namanya alat kelamin wanita tuh namanya. Nah, kalau misalkan laki-laki tuh itu harus disebutkan seperti itu. Karena apa? Karena memang itu adalah pemahaman ilmiah dan mereka harus tahu. Jadi tidak boleh disebutkan dengan istilah-istilah seperti lah, gitu, apalagi itu. Iya, pokoknya bahasa-bahasa yang tidak betul ya, tidak betul. Karena kalaupun nanti amit-amit, misalkan salah satu di antara ada nih yang terkena kayak gitu, terus dia menyebutkan alat kelaminnya dengan sebutan dalam kategori KBBI itu kan hewan gitu ya, bukan bisa diartikan dengan jenis kelamin gitu kan, bukan jenis alat gitu. Jadi itu yang nantinya akan mempersulit persidangan gitu. Jadi makanya ajarkanlah yang betul bahwa kalau nama anatomi tubuh ya ini, yang ini, ya ini gitu. Jadi ajarkan sesuai dengan namanya. Ada yang mau ditambahkan Mbak Viko sama Vita mungkin untuk kasus ini harus kita cuma berharap semoga kasus ini selesai dengan sesuai prosesnya ya. amin. Dan untuk ibu kedepannya juga untuk ibu bidan juga bisa lebih kooperatif pada kita, bisa Amin. membantu dan mempermudah semuanya ya Fit ya. Terus kalau Vita gini, Nggak ada sih Kak, pesan aja. Jadi ya lebih berhati-hati dan lebih menjaga lagi lah ya Kak ya. Dekatkan diri dengan anak gitu ya nggak sih Kak. Tanya gimana dia gitu. Jangan udah diem-diem malah didiemin ya, makin menjadi-jadi si predator ya nggak sih Kak. betul. Nah jadinya makin disusut lagi tuh, makin disusut ya makin hancur gitu. Jadi saling menjaga, dijaga gitu. Tanyakan dia gimana gitu. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung ya. Itulah tadi update dari salah satu kasus dari anak asuhnya Teh Novi, dan alhamdulillah sudah banyak perkembangan, dan kita juga minta doanya sama teman-teman untuk semuanya ini lancar. Ada titik terangnya juga, baik pun pelaku bisa mendapatkan pengajaran dan pelajaran ya yang lebih tepat melalui hukum maupun melalui sanksi sosial lainnya gitu ya. Terus untuk untuk adik kita yang di sini, semoga bisa menghilangkan traumanya ya, karena kita betul-betul kita jaga, betul-betul kita rawat dengan baik, terus kita perhatikan perkembangannya gitu ya. Teman-teman bisa mendoakan dari rumah supaya ini semua berjalan dengan lancar ya. Mohon maaf apabila dari salah satu dari kata-kata kita yang menyinggung ataupun yang salah,
Kita mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.